sehingga saya sendiri juga bisa cek habis ngomong apa. Oke, hari ini adalah pertemuan matematika industri tanggal 26 Februari 2021. Nah, kegiatannya adalah mereview tugas yang dikumpulkan, ya, tapi juga drafting satu PKM, ya, kita pikirkan bersama isiannya apa, luarannya apa, kemudian target, ya, target itu bisa dipersiapkan dari sekarang dengan membuat apa hasilnya, ya, hasilnya ada dari sekarang, ya. Mungkin Rabu ini akan ada apa namanya FGD, ya. Mungkin Mbak Brigita tidak tertarik PKM ini, tapi terpaksa dimasukkan di dalam kegiatan kuliah. Jadi bandelnya PKM bisa menjadi luaran dari proyeknya dari kuliah gitu, ya. Sehingga win-win solution namanya. Jadi selain bermanfaat untuk apa kegiatan PKM, tetapi juga kegiatan kuliah gitu. Oke, Adrian, sore, udah malam kali ya sana, jam 5, ini jam 3. Begitu. Selamat sore Bu, ini ya. jam 4 Bu. Oh, jam 4, selisih 1 jam ya. Ya, mohon maaf ini tadi ada urusan di bank tuh sekarang lama. Sehingga baru tiba jam 3, lebih 1 menit tadi di rumah. Baik, kita akan cek ya. Pertama tadi seperti yang saya sampaikan, melihat tugasnya ya. Nah, kalau tugas hanya 1 orang, berarti selama ini apa Evelyn-nya nggak dilihat atau mahasiswa bingung? Ya, kalau ada tugas itu maksudnya apa? Supaya sebelum kuliah mahasiswa mempersiapkan diri, apa yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari. Jadi nyambung gitu ya. Kalau di internet atau di laptop saja, ya akhirnya lama-lama menumpuk begitu kan. Sebenarnya ini cukup lambat ya, materinya cukup lambat ya, nggak lama. Nggak butuh waktu yang lama kalau memang dikemas dalam beberapa pertemuan bisa. Idenya kan tertulis dalam tugas itu ya, dalam tugas itu apa sih yang kita kerjakan. Nah, di dalam tugas itu ada ya. Saya entire screen mau nggak ya ini ya? Kadang-kadang nggak mau karena komputernya nggak sanggup. Mau, berarti dulu saya salah. Ya, yang ini ya. Oke, jadi yang pertama tentang tugas ya. Ini tentang perkuliahan, summary kuliah hari dalam 1 bulan Februari ya. Dan saya berharap, ya ini sekilas kalau saya mau menilai misalnya ya, ini saya lihat multiple page, oh sudah dijawab. Kalau mau cepat caranya kerja, sudah dijawab secara global nih ya, sudah jauh lebih baik, sudah ada semangatnya, effortnya sudah 12. Kalau tiap mahasiswa membuat 12 di sini kan berarti sudah 8 orang di sini ya. 96 halaman dengan ide yang sama tapi gambarnya beda-beda ya. Ini sebagai luaran praktikum, nanti jadi modul mat-in begitu. Oke, review 1 halaman ya. Jadi dari sisi semua terjawab berarti itu full point gitu. Kalau semua terjawab, keindahannya sudah dimaksimalkan ya. Saya perbesar malah nutup lagi ya. Bentar. Udah lihat ya Mbak Brigita? Iya Bu, terlihat. Ya, ini saya paling seneng ini nih. Mau lihat ya, menginspirasi yang membuat menarik di mata.
Nah, mana sih? Atas Bu, tuh soal yang nomor pertama. Really? Nah, ini ya. Ketika ada Fibonacci itu selalu ada unik gitu loh, ya kan? Iya Bu, saya Padahal juga tadinya tertarik sama itu. Betul Hah? soalnya. Bagus Kenapa? waktu nge-output hasilnya tuh kagum sendiri gitu Bu. Iya, jadi menarik ya. Nah, ini kalau diinspirasi dari sini kok bikin benda seperti apa, atau terus ini nanti di 3D-kan. Wah, keren ini. Saya nanti tak copy ya. Apa? Seperti apa ini di 3D. Coba ya kita lihat pertama. Jadi kenapa atau program itu diperlukan kalau kita bahas kan harus dicek dengan programnya. Oke. Tugas nomor 12 ya, biasanya ada sin cos itu seperti ini. Menarik, cek tertutup atau tidak, theta x, theta y. Ya, ini udah tertutup kok ya. Nah, ini kalau kita lihat tertutup tuh ujung-ujungnya tuh sama ini ya. Sini maksudnya ya. Ya, ujungnya sama. Ini juga gitu. Sama. Ya, karena ini apalagi sin cos x terhadap theta dan x, theta dan y. Ya. Kemudian anggap kurva bilangan kompleks. Yuk dipetakan jadi ini seperset ya. Seperset ya. Jadi kita menganggap ini adalah Z yang di sini nih ya, Z yang di sini. Ini kalau diberi cerita itu sudah jadi satu paper ya. Ceritanya ya harus agak bagaimana mengajarkan misalnya apa menyusun geometri. Ini bisa disebut ini seperti poligon kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. 8 ya. Ada 8, 1, 2, 3, 4 dan simetris ini kita lihat ya. Jadi ini poligon 8 sisi. Dan selama ini kan kita nggak tahu kalau kita bisa menyusun poligon 8 sisi dengan suatu rumus. Nah, tapi ingat bahwa ada hanya 8, ada berapa titik di situ yang dibentuk sehingga ya di sini 75pi ya, permainannya dengan 75pi begitu ya, sehingga kita punya bentuk kurva seperti ini. Nah, selain itu ketika kita menggambar dia berulang nggak sih gitu ya, artinya berulangnya itu ini apalagi ini kan 75pi ya. Jadi periodenya mungkin di sini nih. Ini jadi dia berulang satu periode berarti yang ini nih. Ya, belum separuhnya ini. Itu satu periode. Ya kan? Kalau kita lihat yang separuh ini di sini juga begitu kah? Ya, separuh kan? Ya, betul, separuhnya. Jadi artinya gambarnya ini bisa jadi numpuk ya, ini berulang terus, muter terus. Mungkin enggak perlu lagi ke berikutnya gitu ya, ke berapa? Ya, ini kan 75pi. Separuhnya dari ini itu sudah terjadi penuh ini kurvanya ini. Ya, gitu. Tapi kita yang penting lihat bentuknya dari sini. Terus kurva itu menjadi ini ya. Tapi idenya perhatikan bahwa garis-garis ini hanya untuk membentuk gambar, menghubungkan tiap titik-titik yang berdekatan. Ya, sebetulnya kita sedang tertarik pada bentuk ya dari masing-masing titik yang dihubungkan. Ya, sebetulnya nilai fungsinya bukan menurut garis-garis ini, bukan ya. Garis itu hanya tipe menggambarnya, itu bedanya. Bedanya di kalkulus dengan di sini. Ya, mungkin mahasiswa perlu sedikit bagaimana memikirkan kalkulus itu biasanya kita kan gambar fungsi-fungsi kontinu ya. Seperti ini. Tapi
berdasarkan banyaknya titik, kita menjadi punya bentuk yang seperti ini, poligon ini. Itu yang saya katakan pseudo. Sebetulnya dia bukan poligon, ya kan? Karena fungsinya fungsi halus gitu ya. Kalau membaca yang di jurnal masih jelas idenya. Oke, ini turunannya bagaimana, betul jelas ya. Kemudian variasi banyaknya titik, sudah kan? Batas 0,75 pi, mendapatkan kurva baru dicerminkan terhadap sumbu X atau Y. Ya, ini idenya ini contoh ya. Contoh. Kalau apa? Ya, punya saya ya. Iya Transformasi itu diberikan. saya pakai Oh, yang itu di itu yang kamu ambil. Iya. Gak apa-apa Ya, tuh. betul. Enggak apa-apa. Dicerminkan terhadap X sama dengan 1, X sama dengan 1. Oke, ya. Kan apa namanya? Perpindahan, geser lagi, terus diapakan lagi? Digeser lagi ya. Ini bisa 4 gini adalah cermin terhadap X sama dengan 1. Darat, terus ininya sana. Terus X sama dengan 1, betul ya? X sama dengan 1. Ini kok pindah? Y sama dengan 1 atau X sama dengan 1, Mbak? Itu saya Halo? cuma kopas punyanya Buana kemarin. Ya oke, kalau dari gambarmu mungkin ya saya lupa menghapus komen yang sebelumnya terus kemudian untuk mengerjakan yang lain gitu ya bisa. Coba kalau dilihat di gambar di sini, dia simetri terhadap sumbu apa ini? Bukan sumbu ya, ini garis ini. Set, berarti sumbu X ya. Di sini toh ini sama dengan 4 min 4 ini kan kayak bercermin di sumbu X. Betul ya? Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Ini bukan X sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 0, yang berubah apa? Pada Y sama dengan 0, Y-nya kan, karena di bercermin, seperti kita bercermin, ya. Seperti kita hanya salah satu posisi yang berubah, ya. Jadi di sini kan X-nya sama semua nih, 4 sampai 10, di sini juga gitu, 4 sampai 10, itu ya. Sedangkan Y-nya yang bergeser karena dia pindah ke atas. Ya, pindah ke atas, gitu. Ya, jadi X sama dengan X, mana ini? Nah, ini terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0, yaitu ini, ya kan? Dan Y-nya, karena bercermin, mana tadi mula-mula? Ya, ini. Karena bercermin terhadap sumbu ini, berarti ini terlipat, ya, balik ke bawah. Ya toh? Ini sumbu sumbu X, betul? Y sama dengan 0, maka gambarnya berarti berada di bawah sini. Ya, kursornya. Jadi artinya nilai-nilai Y yang baru adalah min Y, gitu ya. So, itu jadi, mana tadi? Oh, sorry, yang digambarkan yang mana? Yang ini, yang turunan apa yang biasa? Yang aslinya ya? Aslinya ya, hampir sama ya, tapi ya, bentuknya. Mbak Brigita jelas? Adrian jelas? Adrian? Jelas enggak? Jelas, Bu. Ya, ini adalah saya katakan summary dari 1 bulan. Oke, terus sudah ya, kemudian mau refleksikan atau dicerminkan dengan ini terhadap sumbu X sama dengan 1. X sama dengan 1 tuh garisnya mana nih? Ini X-nya mulai 4 ya di sini tergambarnya. Kalau X sama dengan 1, ini garisnya nih. Ini gambar yang mula-mula. Ya.
Nah, ini yang mau gambar mula-mula atau yang sudah ada. Nah, X3OX yang mula-mula. Ya, kalau X yang mula-mula berarti yang di atas ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa diatur dengan sumbu yang berbeda, tapi di sini nggak diatur, nggak apa-apa. Jadi X sama dengan 1 tuh di sebelah sana, X sama dengan 1. Kiri, ya. Tarik garis X sama dengan 1. Tarat. Gitu, sini. Ya. Tak gini kan ya, print screen, supaya terlihat. What does it mean? Nah, berita gembiranya adalah proyek yang terkait desain-desain ini itu berlanjut di tahun ini. Nah, itu sebabnya saya minta nanti mahasiswa ikut ya di kuliah ini dikemas lagi supaya menjadi kegiatan kegiatan di dalam membuat desain, melakukan promosi gitu ya. Anggaplah, sebentar saya lupa ya. Harusnya di sini print screen. Ya, sebetulnya saya sendiri tidak terlalu excited ya, karena pasarnya sekarang sedang pandemik begini, bergeraknya susah ya. Tapi itu kan memberi kesempatan bagi yang misalnya untuk membuat menjadi produksi. Oke, ini ya. Ini saya perkecil aja. Nah, apa itu X sama dengan 1? Kita tarik X sama dengan 1. Di sini 4. Mungkin kalau saya bisa dibesarkan. Yang paling pojok kiri ini 4. Anggaplah X sama dengan 1 di sini. Memotong sumbu X di X sama dengan 1. Begitu ya. X sama dengan 1. Nah, kalau dicerminkan atau direfleksikan X sama dengan 1, apa artinya? Kita punya ini yang sama kan? Nah, dengan jangan di andu. Mana nih andunya? Escape, andu, ya. Home. Apa itu X sama dengan 1? Ya, ini kita cerminkan ke sini. Nah, jadi artinya sebelum sebelum kita mendapatkan hasil itu di kepala kita sudah ada gambaran lah paling tidak ya. Harusnya berada di sini loh gitu. Loh, ini kok di copy kok nggak mau ya? Copy. Oke, ya. Nah, anggaplah ini jaraknya sama ya. Anggaplah jaraknya sama. Begitu ya. Jadi nanti kita punya seperti ini, di mana X-nya nanti sama dengan 1 juga terlihat di punyanya Mbak ini. Kalau itu X-nya yang dicerminkan ya. Nah, ini tadi. Nah, ini kan langsung bergeser. X sama dengan 1. Nah, ya. Itu jelas. Ya. Kemudian yang sama, ini kan tadi garis X sama dengan 1. Yang sama dengan menggeser tadi X3 dicerminkan terhadap X sama dengan 1, X3, tetapi X3Y3 ini, X3Y3 dicerminkan terhadap X sama dengan 1 lagi, ya. Sehingga kita ketemu hasil yang ini. Nah, gitu ya. Jadi setelah ini cerminkan, terus ini tarik garis, gitu tuh. Maka pencerminannya diharapkan ada juga di sini. Oke, jadi diperoleh gambar ini.
Nah, kenapa gambarnya tadi seperti mencorong-mencorong gitu? Masing-masing ini difibonasi oleh, jadi 4 ini difibonasi. Yang kecil tadi, yang kecil di sini tadi, itulah yang pertama ya ini. Masing-masing difibonasi. Tarat gitu ya. Jadi yang paling belakang itu adalah yang kita gambar pertama kali. Nah, perhatikan yang di depan sini. Nah, gitu ya. Sebetulnya fenomena ini sering kita jumpai kan ya di mana-mana. Itu. Ya. Nah, ini menarik nih. Nanti kalau kita gambar lagi permukaannya gitu ya. Buat permukaan, oh lu ngono jawabannya kah? Saya nggak mudeng yang F, jadi belum bisa menjawab. Oh, belum mudeng jawab. Yang mempunyai dari kurva yang diperoleh. Oke. Kita panggil ya. Kemarin contohnya di analoginya apa? Lingkaran itu proyeksi dari bola pada bidang, betul ya? Idenya cuma itu. Sekarang anggap saja proyeksinya punya, permukaannya apa? Ya. Jadi kalau tadi bolanya tahu nih. Terus kita anggap ininya yang tahu, apa namanya? Kurvanya yang tahu sebagai proyeksi permukaan ya. Mari kita lihat. Oh, mana tadi ya? Sebentar. Kemarin filenya contoh permukaan ya. Saya copy supaya saya tahu versi yang terakhir. Oke. Ya. Tinggal di copy aja. Nah, ini toh idenya nanti ini gambarnya Mbak Brigita sekarang di sini nih. Nah, ditarik. Si P-nya itu sekarang mana? Nah, itu loh. Kalau ini kan P-nya diketahui, proyeksinya ada. Ya. Sehingga saya menganggap, oh berarti, oh lah diktate ki kok orang no programnya ya? Kok sepertinya kok versi terakhir, ini versi bukan terakhir yang saya ngomong. Sepertinya saya sudah menaikkan ya. Oh alah. Contoh file Scilab untuk 26 Februari belum ada. Oke, ini aja ya. Kok sepertinya saya sudah buat ya. Nah, ini ya. Yang ini aja. Saya buka apa? Scilab ya. Terus punyanya Brigita saya copy gitu aja toh. Enaknya kuliah online tuh apa? Bisa di rumah. Ya toh. Jadi kemungkinan prediksi saya online kita akan terus berjalan. Ya, universitas akan banyak dengan online, tetapi mungkin pertemuan di kelas perlu ya. Perlu tuh berarti tidak semua, tidak harus semua. Baik, di sini tadi apa tadi? Scilab sudah ada. File open. Saya kerja di ntar. Di mana coba ya? Aku kok lupa. Mat. Maunya di mat ya. Semester 2 Matematika Industri. Ya, 23 Februari buat permukaan. Nah, ini.
Oke. Ini saya perbesar. Baik. Ya. Kira-kira ndak mudengnya di mana, Mbak? Permintaannya atau ndak mudeng programnya? Beri kita. Maaf, Bu lagi di luar jadi saya nggak mudengnya. Maaf, saya lagi di luar jadi ada suara bising. Oh. Saya nggak mudengnya di programnya, Bu. Soalnya kan saya udah cari contohnya yang di jurnalnya Bu Hana sama di contoh Skylab kemarin tuh nggak ada, jadi kebingungan memprogramkan. Oh, di jurnal memang nggak ada programnya ya, Mbak. Kalau jurnal nggak nulis programnya, tapi idenya dari kita tulis di jurnal ya. Ini hari Jumat ya. Sedikit berat. Yuk, apa? Ya, jadi idenya tahu ya dari kalau bola punya proyeksi di X, Y, hasilnya adalah lingkaran. Sekarang kalau hasilnya bukan lingkaran, siapakah permukaannya? Itu ya. Nah, ini kita coba untuk Mbak Brigita. Jadi nanti Brigita tinggal nempelin. Yaitu yang mana? Terserah mau yang turunannya atau yang pertama. Kita coba yang pertama. Ya, ini tarat. Value. Oke, kita terima dulu ya. Ini file save as. Sapa Brigita. Ini 26 ya. 26 Februari 21. Yes. Oke. Kita coba di sini. Ya, jadi maksud saya kenapa berarti Mbak Brigita enggak ngapusi programnya jalan itu gitu ya. Idenya kenapa ditulis ini. Nah, sekarang buat permukaannya itu tinggal di copy dari sini tadi. Ya toh? Misal sekarang permukaan yang mana yang X kan? Yang X toh? Ya. Nah, ini tentunya perlu ada tambahan sudut kan kalau di jurnal itu atau di saya sampaikan perlu ada tambahan sudut yaitu theta dan pi gitu ya. Ini saya copy dulu nanti tinggal ngikutin ya. Oke. Kalau peta segitu sudutnya pi-nya adalah mean space 0 sampai pi. Boleh enggak yang lain boleh ya, enggak sampai 0 sampai pi, tapi ini idenya karena perubahan sudut dari sumbu Z sampai sembarang titik ke Z negatif ya, Z positif ke Z negatif. Itu hanya sampai pi. Terus dibuat grid, mesh grid ya. Jadi meshingnya yang terjadi di sini maksudnya apa sih? Saya gambar di sini ya. Maksudnya adalah, nah ini teorinya harus kalau mau ya diceritakan. Nah ini, oke. Nah, karena tadi ada gambar yang aneh-aneh, sebutlah gambar ini. Tapi ini tidur ya, posisinya tidur. Nah,
Grade-nya theta itu maksudnya apa? Ya, grade-nya theta. Jadi dari ini baru di bidang 1 ya. Ini misalnya seperti ini. Terus ini seperti ini. Ya, ngitungnya sama besarnya. Ya, ini kan per tetanya. Ya. Nah, jelas Mbak. Jadi ini muter sampai sana, tapi besarnya kan sama. Tetanya mau dibagi berapa? Ya. Ini sampai sana. Ini gridnya enggak apa namanya? Ya. Bisa diperpanjang begini dan seterusnya ya. Ini per 1 theta, tapi di situ dibagi satu lempengan bawah itu sebesar 75 pi masuk. Ya, ini delta T-nya yang perlu dilihatkan ini ya. Ini ada RRR, jadi idenya kalau dari gambar R-nya tuh beda-beda, yang pojok sana punya R yang lain ya. Itu jadi setiap satu titik itu nanti punya proyeksi sendiri. Nah, itu nanti idenya di saya lupa idenya ya, ini ya, ini di sini kan, kemudian yang ya, ini adalah seluruh theta. Theta itu di mana? Di bawah. Ini saya bikin agak melengkung supaya kelihatan bahwa itu di bawah. Kita dalam posisi lantai, maka lingkarannya pasti lantai ya, dengan pusat ini, itu maksudnya. Pemuter ya idenya. Terus kalau dalam pi, apa itu pi? Dalam pi baginya. Alah. Mana tahu mengganti ya, ini salah ya. Insert ini ya, sana lagi, satu lagi sana gitu toh. Jadi kita punya bentuk lempengan-lempengan begitu ya, dan theta. Nah, ini kemudian kita cantumkan di program. Nah, sekarang si X ini siapa? Bukan ini dong. Betul toh? Bukan ini, tetapi yang ini, tapi tetap dalam theta. Nah, nggak ada pi-nya ya nggak usah ada mengadakan. Nah, hanya saja tetanya sudah di grid. Dan Y sama dengan square root X square plus Y square sama dengan R per sin pi, dan Z sama dengan rho cos pi. Nah, sampai di sini harusnya jalan dong. Bu, itu masih ada salah ketik di beberapa bagian. X-nya dan theta-nya juga. Apa tadi? Iya. Mata saya tiba-tiba pedes. Yang X sama dengannya ada 2 Bu itu. Ya, sip. Lagi. Sudah ya, ini kedobel ya. Oh, ini karena tadi plot-plot tadi, terus kita ambil tetanya sudah. Ini sudah. Nah.
Undefined Y. Kenapa? Y-nya masih Y kecil itu kayaknya. Oh iya, betul. Padahal kan dibutuhnya Y besar. Kira-kira bayangannya seperti apa? Lihat, betul tak? Jelas enggak nih? Cuman, nah ini yang jadi masalah. Kenapa jelek? Itu lihat nih. 10 pangkat min 10, ada yang salah. Ya, kenapa bisa gitu? Nih ya. Sekilas kalau tak pendek kan. Nah, ini kan sama persisten nih tadi, Mbak. Tapi ini 3D. Nah, ya kan? Ini sama persis. Set, gitu loh. Nah, ini kenapa bisa begini nih, tapi angka ini menjadi angka yang nonsen. Nah, itu ya. Nah, nonsennya itu karena kalau kita lihat apa tadi? Ini kan dalam theta ya, theta. Nah, ini dibagi dengan pi. Pi-nya memuat 0. Ya, sin pi berapa? Mbak Adrian. Mbak Adrian, Brigita. 1 enggak sih? Alah, Masya Allah. Saya 0. Ya, 0 ya. Sin pi itu bentuknya gunung. Dari 0 sampai pi bentuknya gunung. Dari pi sampai 2 pi bentuknya lembah. Ya, terus berulang lagi. Oke. Nah, sekarang karena ini ada pembagian dengan 0, maka perlu diedit sedikit. Baik yang 0,1 maupun sin pi, ditambah kali ya. Ditambah mana tadi? Kok pi yang kecil ya? Nah, tadi 0,1, nih dikurangin aja 0,1. Kenapa? Ya, yang penting tidak jadi 0. Tambah yuk. Copy, terus nah, masih ya. Masih ini angkanya masih tidak masuk akal nih. Tuh lihat. 10 pangkat min 16. Nah, tambah. Ini sudah lumayan sebetulnya. Mana sih? Apanya kok masih salah? Ini padahal 0,1. Oh, lah ada I. Ini apa nih kok I? Nah. Nah, coba nanti dibuat yang sore. Masih 10,16 sih. Ya, ini coba kita perhatikan. Sin Y. Itu ya. Ini min 0,27. Saya coba max X, max Y, max X, max Z, INF. Nah, ini karena ada INF ini. Nah, ya, kalau Z saya daftar, tarat. Ini 10 banget. Positif 16. Ya.
Nah, perlu diatur nih. Mana pengaturnya? Pengaturnya mana? Pengaturnya manakah? Ini kok masih, berarti ditambahin lagi agak gede kali ya. Dibuat aja agak gede. Mungkin 2,5 dulu. Atau, oh lah ini P-nya di sini kok. 0,2 ya. 0,2 ini bukan titik. Nah, gitu. Ich bin ganz schlafrig. Ore, nah ini kan lumayan toh. Warning, transporting reactor get compatible dimension. Oh, karena size cell. Oh, ya lumayan lah ini. Ini jelas toh, ini kok dibawa ke bawah. Nah, ya, dipepet ke sama. Nah, ini bentukan 3D-nya. Ya. Jelas enggak berkita, tapi nomornya ini enggak sampai ratusan gitu ya, cuma 60. Nah, itulah desain yang kita kehendaki untuk daftar gambar di sini. Kira-kira yang sampai sini jelas enggak, Mbak Brigita? Iya, jelas. Iya, nah kita ingin mempercantik gambar itu, misalnya dengan Fibonacci tadi gitu. Yaitu permukaannya ditumpuk-tumpuk. Oh, keren. Mana? Tak matikan yang ini ya. Dinikmati aja lah. Tapi ini bimbingan PKM udah 15.59. Kita pengen yang mana? Saya pengen yang tumpuk-tumpuk tadi tuh. Apa tadi? Iya. Tumpuk-tumpuk tadi mana? Tumpuk-tumpuk tadi. Nah, ini toh. Ya, oke. Oh, namanya VBE for bla bla bla. Saya belum gambar ini ya berarti ya. Ya. Gambar dulu supaya terus gambarin di. Oh, plotnya. Oh, plotnya udah di dalam tuh. And then run. Oh, saya enggak pakai run tapi saya copy-copy gitu ya. Sementara itu dulu undefined X2 apa rupanya? X2 nya undefined apa ya? Halo, ada yang tahu X2 nya kenapa undefined?
Ini nggak mau keluar gambar. Mbak Brigita undesign kenapa nih? Undefined. Kurang tahu saya, Bu. Mestinya kan di programnya udah ada ya. Di programnya itu udah ada. Ini nggak muncul. Kenapa X2 nggak ada? Coba satu-satu ya. Satu-satu tuh hanya 2 gambar aja. X2. Ini enggak usah dulu ya. PBX B. Macet-macet. Oke. X2 terus mana tadi plot permukaan? Plot permukaan, nah ini. Oh, ini plot BB. Nanti tinggal gambar permukaan. Oke. Oke. Nantinya perbandingan Fibonacci ini adalah apa? Yang hanya 2 saja. Terus N. Raw vector X to get tanpa compatible. Size X3 undefined karena belum dipanggil. Ini apa X2-nya kok nggak bisa, kenapa ya? Oh, VBY 2 belum dipanggil. Ini kemarin udah bener loh. Setnya VBY sama dengan VBI kali Y. VBX sama dengan, udah betul kan nih, apa yang salah ya? Oh ya, VBX-nya terhapus kah? VBY plus VBY. VBX2, oh. Tadi X2-nya nggak ada. Semuanya dalam V kan ya? Nah, ini udah. Kita hapus saja. VBY X2. X2-nya mana lah? X2 bib X sama dengan bib A, BB. Ada yang salah Pak ya? Ulangin. Saya pengen buat apa sih? Permukaan yang punyanya siapa ini?
Brigita, ya toh. Nah, ini sudah jadi, terus ya makan di yang ke Fibonacci ini yang dikenai, ya toh. Ulangi ya. Dihapus dulu juga enggak apa-apa kok. Kita gambar dulu VBX, VBY. VBX-nya mana? VBX sama dengan FIB IX star X N, ya toh. Loh, yang salah, ada kurungnya. PIB kali X. Syntax error unexpected when repeating N. Kok nggak ada? Oh, bukan ini. Modul 23, bukan ini toh. Ya, di sini ini sudah. Benar dulu itunya. Loh, oh N-nya belum ada. Sudah. N-nya kelewatan, gini nggak boleh toh. Ya, boleh deh, nggak boleh ternyata ya. Figure. Apa sih? Ada yang salah. Oh, kelebihan kurung. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Terus dibikin permukaan. Gitu. Oke. Ditumpuk permukaannya ya. Tumpuk permukaan. Nah, setiap permukaan itu kan dibentuk dari PBX dan PBY. X-nya di sini itu adalah ini toh. X besar. Ya. Ini adalah X. Ini VBX saja. X-nya dulu ya. X-nya dulu, ini Y-nya dulu. Ini R-nya dulu. Ini rho-nya dulu, ini Z-nya dulu. Figurnya adalah ya dijadiin satu bolehlah. Oke. Ini kan plot VBX segini X, plot XY. Tetapi ini apa? V ya. PBXS itu sama dengan X besar FI kali FIB kali ini. Jadi ini ngopi ini. VBX betul ya, VBX besar surface saya buat itu, VBY surface itu S, ini X,
ini syarat, dan Z-nya tentunya juga ikuti kah? Ikuti ya. Z, V, B, Y, ZS sama dengan F, I, B, I. Jadi deh harapannya begitu. E, B, S, E, B, S, E, B, ZS. Oke? Ini enggak usah. Enggak usah ya. Sudah disebutkan loh. Yang pertama dikalikan. Oke. Apaan? Iya. Keren. Mau lihat? Nah, toh? Cantik enggak Mbak Brigita? Cantik banget tuh. Nah, apalagi kalau 4 ya. Kalau 4 muter gini kayak punya tadi kan 4 ya, karena proses apa tadi X4-nya aja yang di copy. Ya toh, posisinya kan udah beda, berubah langsung 4 di sak kotak gitu. Nah, ini. Iya, gitu ya. Saya senangnya dengan Fibonacci itu komposisinya selalu memberikan apa ya, ya jadi menikmati gitu loh gambarnya, susah-susah jadi bikin melek gitu. Dan perhatikan yang kecil itu adalah yang pertama ya. Makanya ini setnya yang tambah gede. Saya tak ngecek Adrian di situ ndak? Adrian? Ya Bu, saya masih di sini. Oke. Iya, biar sama Obet ya. Oh, mungkin mau diperbanyak, dipercantik ya. Tadi dipercantik yang mana lagi? Ini punya Brigita. Fibonacci kurva, terus apa tadi? Permukaan yang punya kurva proyeksi dari Dura harap kunjungi, bla. Ya, ini dipasang. Mana? Ini buatlah permukaan sebagai, oh berarti di sini ya. Tarat. Bolehlah supaya terlihat awalnya apa sih, ditulis aja di sini sampai ke permukaan, and then ya file copy export copy to clipboard ya. Jadi kenapa ada penjelasan juga tentang sudut tadi ya. Jadi perhatikan bahwa sudutnya beda. Nah, permukaan ini beda ya lebihnya. Ini supaya kalau di Skillab-nya di sini sih supaya tidak nol, tidak membagi nol, pembagi nol. Mana kenapa disebut pembagi? Ini loh, row-nya sama dengan R per sin P ya. Gitu. Diambil yang tidak nol. Kemudian yang ini adalah Brigita. Udah banyak. Ya, saya berharap sih mahasiswa menikmati ini. Nanti kita suruh mendesain seolah hak cipta desain ya. Nah, drafting hak cipta itu seperti apa? Masalahnya gambarnya memang hak cipta desain itu sebetulnya ada ya variasinya. Jadi saya biasanya dengan foto barangnya ya.
Kemudian ini tadi di sini udah ya gambarnya tadi udah, terus buatlah salah satu gambar ini ya sini. Divariasi terus dengan Fibonacci digunakan dibuat permukaan Fibonacci. Terus simpen ya. Saya senang dengan menyimpan, mendokumentasikan itu biar enak untuk cermati. Ya, kalau yang lalu asal gambarnya cantik, udah saya tidak mengedit. Ya, karena apa? Sumbunya ini saya tidak perhatikan, tapi memperhatikan gambar. Nah, sekarang saya juga memperhatikan gambar, juga memperhatikan kelayakan nilai di sini. Ya. Kan ada pembagian dengan 0 menjadi jelek. Saya ingin gambarnya ini itu agak dirubah-rubah waktu ditampilkan. Jadi maksudnya kita lapornya ini loh dari sana. Nah, supaya terlihat toh antara permukaan dengan ini bikin paper kecil aja bisa, Mbak. 2 hari aja aku ngerjain ini doang jadi. Ya, paling enggak paling buruk adalah Sinta 6. Ya, jadi ini kok dari depan yang ujung ini dari sini. Gitu kan, keren. Fine. Untuk sementara saya tidak bermain dengan warna. Nah, membuat menjadi ukuran bidang 50 cm, 50 cm, 100 cm ke 100 cm. Kok belum kah, Mbak? Belum ada hasilnya? Oh, karena belum ada hasilnya, Mbak? Iya, Bu, soalnya masih agak bingung. Oke, ini di copy aja, nih jarak cukup dihitung Pythagoras. Oke. Darat. Nah, makanya kenapa X-nya itu saya beri nama yang beda untuk digambar. Oke, sini adalah menghitung ukuran. Ini enggak pakai. Ya, kita nggak bisa dong bahas menghitung ukuran. Nah, oke, ini contoh yaitu ini tambah digambar atau ceritanya gini ya. Kita mau minta tukang nih buatin poligon yang seperti ini gitu loh. Ya, misalnya ini ya. Ditumpuk-tumpuk gitu. Sekarang baru 1 aja deh biar kalau 7 susah. 1. Mana 1? Oh, enggak ada. Oh, ke ini menuju program copy 1 saja. Oke. Ya. Nah, ini kita ingin dia itu ukurannya berapa? 30 cm kali 30 cm. Ya toh? Berapakah panjangnya masing-masing ini? Ini kan beda-beda ini. Ya. Bisa jadi kalau sekilas dilihat panjangnya 2 macam ya. Tapi bisa jadi karena ini bisa beda nih. Ya, bisa beda nih.
Ini dengan ini bisa beda-beda. Ya, kayak dulu tuh kelihatannya sama tapi beda. Kecuali kalau yang simetris, jadi paling tidak ada 4. Jadi ini dengan itu, ini dengan ini, nih. Ya, supaya misalnya kalau tukang las suruh bikin ini, ya dia akan bikin, oh berapa banyak potongan masing-masing ini, gitu ya. Kita beri code di situ A, B, C, D, tapi belum saya ajarkan di sini. Nah, kita lihat ukurannya. Oke, terus tadi, nah ini jadi berapakah ya tadi kalau kita menghendaki berapa senti, misalnya 100, kalau 10 senti ya, 10 senti, berarti ini masing-masing, oh ini dari 4 sampai 10 kok. Ya toh. Kita ingin ini mungkin 1 meter kali 1 meter, 1 meter ya, atau kita taruh di lapangannya UKSW sana, bikin bidang 1 meter, 1 meter, kemudian mahasiswa ngumpul dengan batas ini, berapakah tali yang dibutuhkan atau besi yang dibutuhkan, kalau bikin ini 10 atau 100, itu kan, nah ya, kan dihitung dengan cara menskala. Ya, menskalanya mencari panjang dengan ini. Oh, tadi sudah kan, supaya nggak kelamaan. Jarak, ya ini ya, masing-masing titik, pasangan titik yang berdekatan, dihitung jaraknya dengan Pythagoras. Terus kemarin ada alasannya kenapa X bar, karena mengambil maksimum X dan ditambah absolut minimum Y, minimum X. Benar ya, gitu. Kenapa? Ini kan bisa negatif, ya. Kayak contoh kemarin dari min 3 sampai 4, ya kebetulan ya. Kalau ini kan kebetulan positif semua. Min 3 sampai 4, itu kan berarti panjangnya harusnya 7 kan. Nah, supaya benar 7, berarti yang minimum, min 3 tadi, kita absolutkan, kemudian kita jumlahkan. Gitu ya. Dan berapa ukuran yang sebenarnya dikehendaki? Misalnya apa yang di sini? Ya, dengan SI DIN. Nah, kalau kita lihat, ini toh, ya, copy, harusnya benar kalau salah ketik. Loh, kok hilang? Apanya yang belum tuntas? N ya? Oh, kok belum tuntas, Mbak? Delta X, delta Y, total jarak ya. Oke, salah satu aja dulu. Ya, tadi panjangnya berapa? Kalau tanpa satuan, 46,38, Mbak. Ya, ini jarak karat. Nah, ini saya gambarkan ya. Mana tadi? Yang ini tadi. Nah, ini print screen. File new. File new. Dan save. Ini maksud saya supaya kelihatan ya. Minimize. Nah, ini ya. Nah, ini ya, saya tidak usah di print. Nah, ini ya, Mbak ya. 2,2 itu dari titik pertama. Titik pertamanya di mana sih? Ya, titik pertama itu melihatnya gimana? X1, X1 ya, Y1.
Ya, 7,6. Jadi pada gambar 7,6. 7,6. Oh, di atas. Jadi yang pertamanya di sini ternyata. Nah, di sini sampai dengan apa tadi? Jarak tadi. Ya. Nah, ini. Jadi yang pertama ini 2,2, ini 1,6. Ini lihat nih berulangnya 4 ya. 2,2, 1,6, 1,6, 2,2, 2,2, 1,6, 2,2. Nampaknya ini ya, jadi idenya gambarnya ini berulang berapa kali nih. Sehingga jaraknya ngitungnya banyak. Harusnya ada berapa, Mbak? 8 toh? 0, 4, 6, 7, 8. Ya kan? 0, 4, 6, 7, 8. 0, Adrian tahu nggak ya? 0, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya kan ada 8. Ya kan? Kenapa 8-nya menjadi 3 kali? 8 set 3 kali. Dari gambar, ini kan cuma 8. Harusnya panjangnya jana 8. Dan ini kita lihat hanya 2 macam. Ini kita lihat berarti yang panjang ini, yang panjang-panjang ini 1 macam, dan yang pendek ini 2 macam. Ya, ini panjang juga, panjangnya sama. Harusnya cuma 8, sehingga pi-nya ini mungkin perlu ya kenapa? Karena panjangnya kok jadi banyak. Jadi, saya sekarang ingat ya, kenapa butuh ngitung periodicity-nya tadi, pengulangan tadi. Ini ya, pengulangannya tadi separuh tok ini. Bentar. 1, gitu toh. Tapi kan kalau cuma sampai di sini, ada yang di bawah, ada yang di atas, ya. Berarti harusnya di sini. Ya, tengahnya sini ya. Ini ya, 120. Ini juga tengahnya di. Nah, berarti ya, anggaplah ya, ini masih sudah 1 keliling ya. Kenapa sih saya mempermasalahkan itu? Ini karena di sini ya, Mbak, ada 8, tapi kok ada 24. Itu berarti tetanya ini terlalu besar untuk mendapatkan gambar itu. Terlalu banyak, dia muter berulang. Jadi 75 dibagi 3 itu berapa? Mungkin 25 pi saja kali ya. Hasilnya gambarnya sama enggak? Saya ulang ya, Mbak. Iya, Bu. Oh, jelek. Dia bagus tapi jelek ya, Mbak? Bagus tapi jelek. Sekilas kayak lingkaran nggak sih, Bu? Hah? Sekilas kayak lingkaran, tapi itu apa emang lingkaran? Oval. Gambarnya sih harusnya dia R-cosin ya. R-cos dan sin. Mana gambarnya? Programnya? Ya. Ini kan 7 min 4 sin 2 theta, 4 plus 2 sin cos 2 theta. Itu lingkaran dengan pusat yang berbeda kayaknya. Nah, kalau lingkaran berarti kalau ini dimainkan, dia akan dimainkan itu artinya dibawa ke X dan Y. Dia akan kembali dalam X dan Y ya. Kalau ini saya kuadratkan. Nah, ini teorinya. Ya, jadi kenapa kok 75 kok malah jadi bagus ya? Saya berharap dia
tetap sama, tak pikir numpuk di garis yang sama gitu loh. Nah itu kan kalau ada animasinya kelihatan ya. Ini jadi dia 0 sampai 75 yang bagus ya Mbak tadi. Iya Bu, kemarin saya nyoba juga yang bilang cantik 0,759, 0,50 tuh bagus, cuman kayak terlalu segi berapa ya kayaknya kemarin, segi 6 kayaknya Bu kalau nggak salah. Ini kok jadi balik gitu ya? Aku tuh heran nih, kalau tetanya makin gede kok dia jadi kaku ya? Aneh. Ini dari 250 sampai 75 pi. Terus dibagi 25 kok malah jadi bukannya tambah halus tuh. Ini kalau kita kuadratkan gimana ini? X kuadrat sama dengan 49 min 9 sin kuadrat. Y kuadrat ini tolong dicek ya Mbak nanti teorinya ya Mbak. Halo? Iya Bu. Beri kita. Coba ini dikuadratkan, terus dijumlah, apakah jadi lingkaran dengan pusat yang tidak di 0,0, tapi tertentu. Kalau lihat bentuknya sih seperti lingkaran aja nih. Ya, so kalau kita ganti ke 25 tadi ternyata nggak balik ke yang saya kehendaki. Tak pikir numpuk gitu. Ini saya masih belum paham tentang hubungan N dengan sudut ini. Makanya saya memeriksanya dengan itu periodicity-nya sejauh ini. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, apa tadi saya mau ngapa tadi ini? Tujuannya saya tadi mau apa tadi coba? Oh ya, ukuran ya. Anggap saja itu ukurannya sudah ketemu, tapi yang menjadi masalah kenapa sampai 8 adanya 8 garis? Kenapa sampai 24? Nah, kalau sampai 24 saya curiganya dengan oh ya betul. Ini kan N-nya 25. Nah, titiknya 24. Nah, tapi kalau 24 titiknya di sini berarti harusnya 24 toh. Mana gambarnya? 11, 14. Ya. Saya kembalikan dulu ya. Ini biarpun sederhana tapi menariknya bisa. Oh, loh. Jadi lingkaran toh, Mbak? Loh, Mbak. Kok belum kehapus apa sih? Hah? Oh, belum kehapus ya. Tutup dulu. Tak tutup dulu deh semua. Mana tadi? Tak tutup semua rarat. Gambarnya kan ditutup semua, enggak apa-apa tau. Mengganggu sih. Loh, kok jadi lingkaran tau enggak? Kalau lingkaran kan enggak unik ya. Loh, apa yang saya rubah? Itu kayaknya peta, kalau pengaruh nggak tahu petanya ada 2 sama 3 kan sama. Kalau salah satu aja berpengaruh. Iya, theta dan N berpengaruh. Ora kok 75 pi ta mau? Bener ta lah kok dadi lingkaran nek. Isi bahas angel-angel. Oh ini. Loh, yang beda dengan ini tadi apa? Ini tadi punyamu, tak copy lagi. 7. Nggak ada tanda bintang plus persen. Oh iya ya, nggak ada 75 star bin. Di sini apa? Oh, aneh ya.
I don't know what happened with this. Kenapa dengan kali kok jadi? Ini sebetulnya ada ini loh. Di bulan Maret ya, tanggal berapa ya? Jumat sampai Sabtu itu ada seminar online Scilab. India yang ngadain. Nah, apakah mahasiswa perlu ikut gitu loh? Ya. Ini seperti ini saya nggak ngerti nih. 75P dengan 75 kali. Ya, oke, no by accident. We will keep for this ya. Beda dengan ini ya. Jadi yang ini tidak digunakan. Beda dengan atas. Tanpa kali. Saya enggak tahu tanpa kali itu bedanya apa. Dan oke, tadi masalah ukuran ya Mbak 1638. Oke. Sudah tahu ya jaraknya ini X bar-nya kita akan mendefinisikan ya ukuran barang tadi dalam bentuk satuan. Ya. Oke, terus X bar itu adalah seperti ini maksudnya. Ya, saya harus mengcover gambar untuk tetap berada di dalam. Gitu ya. Jadi kalau ini dari 0 sampai 240 itu idenya dia kalau yang di sini kalau gambar yang barang aja lah ya. Yang barang ini enggak, ini enggak, ini enggak. Hah? Oh, udah pakai bajunya, udah apa? Maksudnya udah persiapan. Nanti plastiknya tak kasih roti dikit. Oke, maaf. Ini kuliah. Ya, oke. So, malah pindah ke kopi. Plot koma Y. Tantar. Jadi yang ini yang digunakan, maksud saya. Ini, terus apa tadi? Banyaknya titik kan 25 ya. Tapi banyaknya batang kok 8. Itu loh yang jadi masalah buat saya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, supaya enak, itu kita gini aja. Plot. Ini kita naikkan aja ya. Oh, tidak bisa dinaikkan. Kok kelihatan di bawah dulu. Plot X, Y, tetapi tipenya adalah star. Supaya kelihatan ya. Titik. Nah, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Ini udah dihitung. Tapi kita N-nya kan 25. Nah, itu loh. Berarti kan berulang di sini 3 kali. Tapi ketika saya kurangin, kok nggak ngefek gitu. Ya, saya kalau berulang 3 kali berarti cukup 25 kan. Mungkin yang pakai titik ya. Harusnya gitu loh. Nah, ini malah jadi titik. Itu kan aneh. I don't know what is it. Oke lah. Masalahnya benar salahnya enggak penting. Yang penting ini tadi ukurannya dulu ya. Nah, ini. Ya, tadi kita menuju ke sini. Entah kenapa ini seperti itu, mengganggu sekali. Ya, terus kita hitung panjangnya. Oh, N-nya mana ini N-nya? N, ya. And then, panjang material masih kekurang ini ya. XD medium berarti L minimum material, oh sudah. Ini apa nih?
Oh, ini plot XDIM dalam XDIM YDIM. Figur plot XDIM, YDIM. Tidak berubah sih, cuman dia berubah ukuran. Nah, itu ya 165. Itu dalam, kalau tadi ya 165, something. Berarti 167, tapi lengkung-lengkungnya kok dari material yang tebal belum dihitung loh ya. Nah, ini gambarnya tidak akan berubah. Gambarnya kok malah gambarnya kok tetap jadi gitu. Gimana jadi salah saya? Nah, ini kan sampai 10. Min 4 sampai 10. Sekarang berapa? 50 kan? Mana 50-nya? Ini refnya 50. Dat RDIM itu udah minimum material, terus ini plot XDIM YDIM harusnya ada LXK YK. Oh, XK-nya terubah yang seperti lingkaran tadi ya. Oh iya, X-nya terubah seperti lingkaran tadi. Ulang, berarti ini saya ulang untuk semua karena udah jalan semua. Ini tidak perlu, lupakan yang ini dulu daripada nanti bingung ya. Ini semua aja. Oke, jadilah punya Mbak Brigita. Lirik, dararat, tang, 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 sampai 22 tuh. Kenapa aku nggak tahu kenapa sampai 22. Ini nggak tahu, mungkin ada yang salah. Iya. Ini dari 14 sampai 38, 36 ya. 14 sampai 36. Ini 50 panjangnya. Scalingnya nggak tahu nih sampai apa. Tapi kira-kira ini harusnya 50 sampai 50. Tapi 6 kok sampai 22. Ini bener yang ini ya. Yang dim. Yang dim. Oke. Ya. Kira-kira ini jelas enggak ini, Mbak Brigita? Jelas Bu, udah jelas sekarang. Nanti saya kopikan di punya Mbak Brigita, nanti sebagai contoh. Ini ya. Brigita. Ini gambar, oh ini masih di nih. Nah, yang ini juga belum saya periksa. Ini turunan ya. Nggak tahu itu apa. Kalau yang nomor 20 Oh, ini soal yang kayak beda. punya Aryo kemarin Bu. Oh, masih Ini punya Aryo tadi. bagian nomor yang sama seperti Aryo, cuman di situ saya beda di N-nya, N sama batasnya. Oh, oke. Tapi karena soalnya sama ya, kurang lebih sama. Ya, betul. Jadi ini kopi ring, terus ini apa ya, ada oh alah nomor, minta ampun, apa no nomor none. Oke, then select as 12. Darat ya. Ya. Nanti diperbaiki ya Mbak. Ini tak kirim di mana enaknya, di grup kah, di WA grup? Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, biar teman-teman bisa melihat. Tapi ukurannya dalam 50 kali 50, 100, terus dibikin tabel sih. Total panjangnya berapa ini maksudnya gitu. Insert table. Berapa tadi?
50 X dan Y 50, ini sekian, terus totalnya berapa? Bentar. Ya 50 kali 50 ini total. Betul ya? Contohnya gitu ya. Ini adalah ukuran yang dipilih, terus total minimum panjang benang, panjang material satu dimensi. Boleh digambarnya di acu dulu nih. Jika 50 cm kali 50 cm, tapi saya masih curiga ya tadi ya. Titiknya 8 kok. Kita bikin titik 20 berapa? 4. Apa yang perlu diubah? Saya masih curiga. Nah, ini belum sempat ngomong soal PKM, tapi sudah cukup melelahkan. Sehingga mau break dulu kah? Terus dilanjut atau weekend aja? Atau PKM-nya, kuliahnya Pak Riki ya udah diisi ya? Halo? Pak Riki mulai masuk kapan tuh, Bu? Pak Riki, aku udah bilangnya mulai awal Maret, tapi kalau kita mau PKM dulu ya kita isi PKM gitu. Enaknya gimana? Mungkin isi PKM dulu aja, Bu, biar tuntas sekalian maksudnya dengan Bu Hana gitu. Takutnya Oke, Pak nanti Riki kan nggak